mengkarantina ikan yang sedang sakit. Jadi pertama ini kita siapkan bag fiber ini, semua peralatan kita sterilkan dengan menggunakan kaporit ya. Ini kaporitnya, ini kaporit bubuk ya. Jadi ini bak ini kita sterilkan, semua peralatan kolam kita cuci semua. Nah, ini kita menggunakan kaporit 2 sendok aja, 2 sendok makan kita bersihkan. Mungkin ini airnya udah cukup segini biar agak bagian pekat. Tolong dimatiin. Ini tadi 2 sendok ya Ki? Oke. Nah, ini semua pompa, selang apa kita bersihkan, kita sterilkan. Kita rendam, cuci. Nanti ini pompanya kita ini juga kita bersihkan, ambil itu pakai kain lap yang tadi kali, kain lap. Karena ini kenapa saya membersihkan ini untuk mengkarantina, itu saya lihat ada ikan kemarin habis dipindah ke kolam. Ikan itu kelihatannya agak memar badannya ya, agak merah. Jadi saya mencurigai kita akan karantina ikan itu, kita kasih penggaraman aja karena itu hanya ringan gitu, stres saja. Nah, ini baknya sudah dibersihkan, sudah disterilkan. Sekarang diisi dengan air yang baru boleh, kalau bisa air yang dari tandon ya, maksudnya air yang udah diendapkan 1 malam atau 2 malam. Oke. Itu filter itunya Ki, bawa sini dah. Jadi kita menggunakan filter portable ya, menggunakan pasir malang. Airnya buang aja sedikit, berat mah airnya buat ya dibuang. Ini filternya juga sudah disterilkan tadi dengan menggunakan kaporit. Jadi semua kita harus steril kalau kita mau mengkarantina ikan. Ini ditaruh di sini ya. Lalu kita mau pasang pompanya. Nah, ini kita pasang pompa. Nah, jadi ini pompanya kita bikin dari botol bekas air mineral ya, air mineral. Jadi ini ada ini ada paralon ya, bentuknya seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam wadah ini, lalu kita kasih pasir malang ini kita kasih pasir malang. Jadi nanti air dari pompa masuk ke sini,
lalu sampai ke bawah, dari bawah baru air naik ya. Saya ulangi ya, dari pompa masuk ke dalam paralon ini sampai ke bawah, dari bawah air naik. Nah, dia keluar ini air sudah bening, sudah bersih. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Kita merasa ini cukup untuk karantina, karena di karantina itu kita memberikan makanan ikannya hanya sedikit sekali. Bahkan kalau hari pertama, hari kedua kita tidak memberi makan ya. Karena ini ikannya hanya stres saja, cuma merah-merah, tidak kerepesan, itu kita hanya berikan penggaraman. Di sini kita masukin air kira-kira 1 ton atau 1000 liter, kita kasih garam 3 kg ya. Ini kita lagi isi dulu airnya. Ini kita menggunakan 3 batu aerator yang diameter 5, kita gunakan 3, tapi sebelumnya kita tetap sterilkan dulu ya di dalam larutan kaporit. Kita sterilkan. Tunggu sekitar 2 menit. Nanti baru kita pasang di bak karantina. Nah, ini kenapa harus pakai 3? Karena ketika dia lagi karantina itu ikan stres, dia sangat membutuhkan oksigen yang banyak ya. Dan juga kalau air baru kita menggunakan air baru, kalau kita berikan aerator yang banyak, dia akan cepat menormalkan pH-nya. Ini air baru dari sumur. Nah, ini kalau menggunakan aerator yang banyak ini, kita dalam waktu 2 jam juga ikan boleh ditaruh di sini, udah boleh. Nah, untuk penempatan pompanya, pompa itu harus dijauhkan sejauh mungkin daripada filter yang kita buat di sana. Jadi ini kita jauhkan ya, di kiri sama di kanan kita jauhkan ya. Kenapa? Maksudnya supaya nanti pembersihannya merata. Nah, ini garam kasar atau garam krosok. Kita pakai ini sekitar 3 kilo. Ya, ini sekitar 1,5 kilo ya. Ya, kita 2 kali itu ya. Ini air perkiraan sekitar 1 ton. Ya, sekali lagi. Dengan bak 2 kali 1, tinggi air 50 cm. Nah, ini ya cukup. Ini kita 1 ton, kita pakai 3 kg air. Oke.
Nah, ini ikan yang mau dikarantina. Ini udah ukurannya 55 70 cm. Ini ada 4 ekor yang stres. 2 ekor midori, 2 ekor karasi. Ukurannya 55 sampai 70. Nah, kita lihat stresnya gimana. Lihat nih. Saya zoom ya. Nah, itu ada warnanya pink di kepalanya, itu di punduknya ini. Nah, ini ada pink. Nah, ini yang lebih ini lagi. Ini dia nih. Ini lebih pink nih. Nah, ini bukannya penyakit, tapi ini stres ikan, karena kemarin dipindahin dari kolam utama ke kolam 2 karena kolam utamanya sedang diperbaiki airnya. Bukan perbaiki, maksudnya airnya lagi dibuang semua, diganti dengan air baru 100%. Nah, ini. Nah, jika para sahabat Kaisar Koi mengalami hal seperti ini, nggak usah panik. Ini cukup diberikan garam aja sebanyak 3 kg untuk 1 ton air. Garamnya garam kasar. Ini garam kasar. Nah, besok setelah 24 jam atau 12 jam tidak apa-apa, airnya diganti separuh, diganti baru, kasih garam lagi setengahnya lagi. Itu dengan catatan jika airnya keruh. Namun jika airnya tidak keruh, tidak usah diganti. Tidak usah diganti, biarkan aja di situ. Ya, mungkin 2 hari, kalau udah keruh ya diganti airnya. Nah, ini. Begitulah cara treatment, cara mengatasi ikan yang sedang sakit karena stres ya. Lalu kalau stres ini dibiarkan aja, bagaimana akibatnya? Ini akan, tubuhnya akan menjadi lemah dan akan menjadi diam, dan akhirnya timbullah penyakit yang lain, diserang dengan Aeromonas atau apa. Bisa terjadi. Ini ada pencegahan. Ya, pengobatan ringan lah ya. Ini filternya terus berfungsi ini. Ini ada air yang disirkulasi dari pompa itu, disirkulasi ke sini ya. Nah, ini juga harus dikasih aerator. Ini aeratornya saya angkat tadi supaya videonya bisa lihat, bisa mudah. Ini ada kasih aerator. Aeratornya harus cukup kuat ya, karena ikan yang sedang stres, sakit, itu dia membutuhkan asupan oksigennya lebih banyak. Hari ini kita setelah kurang lebih sekitar 15 jam ya, jadi kita mencoba lihat ikannya, kondisi ikan yang kemarin merah-merah. Kita lihat apakah sudah membaik dengan menggunakan garam. Kita lihat ya. Ini aeratornya saya angkat dulu. Coba kalau aeratornya angkat dulu. Nah, taruh di batu itu, iya. Nah, kita lihat tuh. Kita zoom ya. Tuh. Yang merah kemarin itu sudah bersih.
Ini yang paling merah, masih ada sedikit merahnya, tapi masih ada sedikit, tapi ini sudah bagus, sudah bersih. Yang besar juga udah bersih, nggak ada merah, berarti sudah sehat ya. Ini udah sehat nih ikannya, karena pengaruh stres ya, pengaruh stres. Nah ini kemarin kita menggunakan air ini sebanyak 1000 liter dengan mencampur garam sebanyak 3 kg. Lalu kita kasih aerator yang kuat, dan ini hasilnya bagus, bersih. Nah ini karena ikannya sudah sehat, kita masukkan ke kolam utama ya, kolam indukan ya. Terima kasih sudah menonton video dari Kaisar Koi Farm Indonesia. Jika Anda suka, silakan like, subscribe, share, komen, dan jangan lupa tekan lonceng. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.